Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalankan aktivitas hari ini. Nah, tadi kamu sudah mendengarkan pembacaan teks proklamasi dari Bapak Insinyur Soekarno. Apa sih itu proklamasi? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yang sudah kita dengarkan tadi, yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, anak Umi semua, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka di Indonesia terjadi perbedaan pendapat antara pejuang golongan muda dan pejuang golongan tua. Para pejuang muda ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan membutuhkan banyak persiapan. Adanya perbedaan pendapat ini membuat golongan muda melakukan pengamanan dengan membawa Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang tepatnya di Karawang, tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pada waktu itu juga, di Jakarta terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan dilaksanakannya proklamasi. Akhirnya, setelah terbentuk kesepakatan, mereka sepakat menjemput Insinyur Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu pula hadir BM Dia, Sayuti Meli, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan
agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak Umi yang hebat, itu tadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut ini. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa? Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian, mengapa? Mengapa harus ada proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang ketiga, siapa? Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian di mana? Di mana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian kapan? Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan terakhir, bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, anak-anak Umi yang hebat, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa sajakah itu? Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, itu tadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Sekarang, anak Umi tulis juga kembali 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kamu.
Selamat mengerjakan ya Ananda.